Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Berjumpa kembali bersama saya channel Al Husain. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam yang telah menciptakan kita dari diri yang satu, yaitu Adam alaihissalam. Kali ini saya akan melanjutkan buku yang ditulis oleh Muhammad Yasin berjudul Buya Hamka dan Manhaj Salaf. Buku ini diambil dari buku-bukunya Buya Hamka, kemudian dikumpulkan dan dijadikan satu dari bab tauhid, kemudian bab perjuangan Buya Hamka, kemudian bab muamalah, yaitu berkaitan sesama manusia. Pada bab ini tepat banget ya, bab yang bisa menjadikan kita untuk berpikir bahwasanya kedudukan manusia itu sama di sisi Allah. Buya Hamka di sini menjelaskan tentang kedudukan asal-usul manusia, kemudian pelajaran tauhid yang harus dipelajari dengan serius oleh semua umat manusia. Setelah kemarin membahas tauhid dan syirik, jiwa bebas dengan tauhid, sekarang adalah semua manusia sama. Di dalam buku Buya Hamka Dari Hati ke Hati, halaman 881, terbitan Gema Insani, dalam wahyu yang pertama turun mulai dijelaskan kedudukan dan asal-usul manusia. Dari apa manusia itu dijadikan oleh Allah, yaitu dari air saja, air yang mengalir laksana kanji, yaitu mani. Quran Surah Al-Alaq ayat 2. Yang menjadikan manusia dari air laksana kanji itu ialah Allah sendiri. Oleh karena itu, walaupun seorang manusia menjadi raja seperti Firaun dari Mesir, Kisra dari Persia, Kaisar dari Romawi, Nejus dari Abesinia, walaupun ia bangsawan turun-temurun bergantian, tidak seorang pun derajatnya boleh disamakan dengan Tuhan, karena asal kejadiannya semuanya adalah sama. Nama Allah yang menjadikan manusia dari air laksana kanji itulah yang mesti disebut, bukan nama manusia itu, sebab kejadian di seluruh manusia tidak berbeda. Di hari pertama, pada wahyu pertama, telah tertanam kemerdekaan jiwa bahwa segala manusia ini sama. Ini sudah mulai menanamkan revolusi dalam jiwa sehingga tidak akan merasa segan dan takut lagi kepada sesama manusia karena pangkat, jabatan seorang raja, dan karena kaya. Ini perlu pelajaran untuk para muhibbin Ba'alawi, ya siapa saja yang selalu mengkultuskan manusia ya. Kemudian ditegaskan lagi kepada orang Quraisy sebagai kaum yang didatangi pertama dan dakwah pertama. Diingatkan kepada mereka betapa Tuhan memberi mereka hidup subur di sekitar Ka'bah, rumah pertama itu. Di musim dingin mereka bisa musafir berpergian ke negeri Syam untuk berniaga. Panasnya padang pasir tidak terasa lagi kalau mereka berangkat ke Syam pada awal musim dingin. Di sekitar bulan Oktober hitungan matahari, dan pulang ke Mekah pada Maret atau April. Datang bulan Mei mereka bisa memetik hasil kebun mereka, sebab musim bunga telah datang. Kelak di musim panas di awal Juli, mereka sudah bisa musyafir pula ke Taif, menghubungkan perniagaan menuju Arab Selatan Yaman, yang kemudian akan melanjutkan pengiriman di benua India. Maka atas nikmat yang seperti ini, mereka sepatutnya menyembah, beribadah kepada Tuhan yang punya rumah itu. Lihatlah surat Al-Quraisy. Janganlah rumah itu disembah, tetapi sembahlah yang punya rumah.
Di sini pun sudah mulai jiwa merdeka itu ditingkatkan dan mulailah perasaan hati, jiwa dan akal disatu padukan kepada Yang Maha Esa itu. Itulah pentingnya bertauhid. Belajar tauhid itu untuk memerdekakan jiwa, memerdekakan akal, agar akal dan jiwa kita itu tidak terpaku oleh pikiran-pikiran manusia lainnya ya. Dan hati, jiwa, dan akal itu harus disatu padukan, harus ditujukan kepada Yang Maha Esa itu, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dirumuskanlah tauhid untuk ditanamkan dalam hati, ditanam uratnya dalam-dalam, lalu diucapkan dengan lidah ikrar, lalu laksanakan pada perbuatan, yaitu la ilaha illallah, tiada Tuhan yang patut kusembah melainkan Allah. Kemudian ditanamkan lagi Allahu Akbar, Allah yang maha besar, puncak kebesaran, tidak ada yang lebih besar dari itu lagi. Oleh karena itu turunlah segala kebesarannya, kebesaran alam, sejak matahari, bulan, bintang, dan bumi yang dikatakan malakut samawati wal ardh. Seluruh kekuasaan dan kebesaran langit dan bumi ini hanya kecil saja. Yang besar hanyalah yang menciptakan. Segala puji hanya untuk Allah. Setelah itu diajarkan lagi alhamdulillah, segala puji hanya untuk Allah saja. Sebab tidak ada satupun yang patut dipuji baik di langit maupun di bumi. Jika engkau merasa berhutang budi pada matahari karena ia memancarkan sinar sehingga engkau dapat hidup dan bisa mencari penghidupan, janganlah engkau kepada matahari itu mengucapkan puji, sebab yang menjadikannya hanyalah Allah jua. Matahari tidak akan terbit atau bumi tidak akan menggilingnya, dan matahari pun tidak akan sempat memancarkan sinarnya kalau tidak karena takdir Allah Ta'ala. Kalau engkau bertemu di dalam dunia ini dengan seorang raja yang adil, atau seorang kaya raya yang dermawan, atau seorang guru yang budiman, janganlah kepada mereka engkau panjatkan puji, tetapi pujilah Allah Ta'ala yang memberikan ilham keadilan dan kedermawaan budi kepada raja, orang kaya, dan guru itu. Kalau mereka yang kau puji sanjung, maka puji kerap kali menyebabkan manusia lupa dan sombong. Puji-pujian itu harus ditujukan kepada Allah yang utama. Yang utama. Terpatri di dalam hati. Mendahulukan Allah sebelum mendahulukan orang lain. Tak ada daya dan kekuatan kecuali pada Allah. Adapun zikir lagi, la haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya dan tidak ada kekuatan kecuali pada Allah. Kita ini tidak punya daya sama sekali karena kita ini lemah. Kita pun tidak mempunyai kekuatan, sebab daya upaya dan kekuatan hanya pada Allah. Dia menganugerahkan percikan kecil dari dayanya dan kekuasaannya itu pada kita. Seluruh kekuatan dalam alam ini adalah miliknya, semua tanpa kecuali. Kalau manusia mendapat daya upaya dan kekuatan, itu semata-mata karunia atau pemberian darinya. Adapun insan sekali-sekali bukanlah budak atau hamba sahaya dari segala macam apapun yang ada di muka bumi ini. Segala yang ada di alam baka sama alamnya dengan dak. Dari langit pun tidak ada yang dapat menguasai diriku atau tempatku menyembah, walaupun malaikat ataupun dewa. Kalau dewa itu memang benar ada. Matahari yang begitu besar di langit tidak bercahaya kalau Tuhan tidak mengizinkan. Bumi ini pun tidak akan beredar kalau Tuhan menghalangi jalannya. Segala isi langit dan isi bumi tunduk kepada Allah belaka. Oleh karena itu adalah hak bagi setiap insan untuk berhubungan langsung dengan Allah. Tidak perlu ada perantara, tidak perlu ada poktrol bambu yang akan menolong. Dan tidak usah ada sekutu-sekutu apapun di dalam segala macam bentuk. Adalah hak bagi setiap insan untuk menolak dan menentang, bahkan kalau perlu perang terhadap segala percobaan
yang hendak merampas kemerdekaan dirinya berhubungan langsung dengan Allah. Manusia tidak boleh menguasai jiwaku, sebab manusia berasal dari mani seperti aku juga, asal dari tanah, hidup di atas tanah dan akan kembali ke dalam tanah. Walaupun badannya dililit emas, tongkat bersalutkan emas, dada dihiasi berbagai bintang emas. Emas itu pun tanah juga. Walaupun dibuat patung yang seram, matanya melotot keluar, gigi dan taring menjulur keluar sehingga kelihatan seram, aku tidak takut. Karena yang mengukir patung itu hanyalah tangan manusia juga. Kalau aku sulut ia dengan api, ia akan terbakar hangus, balik jadi abu dan tanah. Semuanya itu tiap insan hanya menuju Yang Maha Esa. Apa akibat dari ajaran ini? 360 berhala di sekeliling Ka'bah yang selama ini dipuja dan diasapi dengan kemenyan, dibawakan hadiah berbagai macam. Mulai saat ajaran itu keluar telah bertukar menjadi batu mati, bahkan menghambat penglihatan, menjemukan dan membosankan. Satu waktu wajib diruntuhkan dan runtuhnya itu boleh dipotong-potong, lalu diambil menjadi dasar bangunan rumah atau menjadi alas jembatan. Manusia-manusia yang dituhankan, diagungkan dan dipuja-puja, disanjung sehingga ia pun telah merasa bahwa ia memang dewa, dengan sendirinya telah jatuh pamornya. Ini pernah terjadi ketika Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu mengutus Mughirah bin Syu'bah mengetuai delegasi menemui Rustum, Raja Persia yang duduk sebagai dewa atau Tuhan. Di atas singgasananya dikelilingi oleh orang-orang besar yang menghambakan diri, dan kemahnya dihampiri dengan permadani yang mahal-mahal. Dan setiap amir-amir atau gubernur duduk di sekeliling raja dengan penuh khidmat. Mughirah bin Syu'bah masuk ke dalam tetap di atas kudanya. Kemudian dipautkan kudanya itu di tiang-tiang kemah kebesaran kemegahan Rustum. Wah, luar biasa ya. Ia pernah terjadi ketika Al-Ghazal. Ini pernah terjadi ketika Al-Ghazal dari kerajaan Bani Umayyah Andalusia menjadi duta besar untuk kerajaan Bizantium. Kaisar Bizantium telah tahu bahwa duta besar negara Islam ini tidak akan ruku atau sujud, ataupun berjalan merunduk memberikan hormat yang sedalam-dalamnya kepada kaisar, sebagaimana teradat dari duta besar dari negara lain. Oleh karena itu, kaisar memerintahkan supaya duta besar itu dibawa masuk menghadap ke depan tahta kedudukan baginda dari sebuah pintu kecil yang rendah, sehingga kalau duta besar masuk ke dalam melalui pintu itu, ia terpaksa membungkukkan kepalanya. Artinya mau tidak mau ini mesti merunduk kepada kaisar. Namun duta besar yang cerdik itu tahu siasat yang sangat menyinggung akidahnya ini. Sebab itu ketika ia masuk melalui pintu rendah itu, ia berjalan di atas lutut dengan kepala terangkat sampai terlepas dari pintu itu dan sampai berdiri dengan tegak dan gagahnya di hadapan kaisar. Wah, luar biasa ya. Buya Hamka mengajarkan kita bahwasanya manusia itu mempunyai kedudukan yang mulia. Manusia itu mempunyai hak kemerdekaan akal, kemerdekaan jiwa yang tidak boleh dipengaruhi oleh manusia-manusia lainnya. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.